Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Gracia Kedang, NIM 19030300079, kelas B semester 5, jurusan Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan review buku yang keempat yang berjudul Studi Palgrave dalam Sejarah Gerakan Sosial. Di seluruh dunia, gerakan sosial telah menjadi sah, namun tetap diuji. Aktor dalam politik lokal, nasional, dan global, dan masyarakat sipil, namun masih tahu relatif sedikit tentang sejarah mereka yang lebih panjang dan lintasannya perkembangan mereka. Seri ini berusaha untuk mempromosikan sejarah yang inovatif, penelitian tentang sejarah gerakan sosial pada periode modern sejak tahun 1750. Kami menyatukan studi konseptual informasi yang menganalisis gerakan buruh, gerakan sosial baru, dan bentuk proses lainnya dari modernitas awal hingga sekarang. Kami membayangkan gerakan sosial di pengertian yang seluas-luasnya, meliputi formasi sosial yang terletak antara organisasi formal dan acara protes belaka. Kami juga menawarkan rumah bagi kajian-kajian yang secara sistematis mendalami bidang politik, sosial, ekonomi, dan kondisi budaya di mana gerakan sosial dapat muncul. Kita terutama tertarik pada perspektif transnasional dan global tentang sejarah gerakan sosial, dan dalam studi yang melibatkan secara kritis dan kreatif dengan teori-teori politik, sosial, dan sosiologis yang membuat sejarah gerakan sosial, dan dalam studi yang melibatkan secara kritis dan kreatif dengan teori-teori politik, sosial, dan sosiologis yang membuat sejarah argumen dasar tentang gerakan sosial. Seri baru ini berusaha untuk menawarkan karya sejarah yang inovatif tentang gerakan sosial sambil membantu untuk menghistoriskan konsep gerakan sosial. Di seluruh dunia, gerakan sosial telah menjadi sah, namun tetap diuji. Aktor dalam politik lokal, nasional, global, dan masyarakat sipil. Namun kami masih tahu relatif sedikit tentang sejarah mereka yang lebih panjang dan lintasannya perkembangan mereka. Seri kami bereaksi terhadap apa yang digambarkan sebagai baru-baru ini booming dalam sejarah gerakan sosial. Kita bisa mengamati perkembangan dari krisis sejarah perburuan pada tahun 1980-an hingga ledakan penelitian tentang gerakan sosial pada tahun 2000-an. Munculnya kepentingan sejarah dalam pembangunan terbukanya masyarakat sipil dan peran masyarakat sipil yang kuat, serta non-organisasi pemerintahan dalam pemantapan yang dibentuk secara demokrasi politik telah memperkuat minat dalam gerakan sosial sebagai konstituen unsur masyarakat sipil. Di berbagai belahan dunia, gerakan sosial terus memiliki pengaruh yang kuat pada politik kontemporer. Seperti di Amerika Latin, Serikat Pekerja, partai-partai buruh, dan berbagai organisasi masyarakat sipil kiri tengah telah berhasil mendukung pemerintah kiri tengah. Di Eropa, damai gerakan-gerakan ekologis dan aliansi yang bermaksud berkampanye terhadap kemiskinan dan diskriminasi rasial atas dasar gender dan orientasi seksual telah mampu mengatur politik yang penting agenda selama beberapa dekade. Di bagian lain, termasuk Afrika, India, dan Asia Tenggara, gerakan sosial telah memainkan peran penting dalam berbagai bentuk pembangunan komunitas dan politik komunitas. Pada abad ke-19 dan ke-20, dominasi nasional sejarah atas semua bentuk lain dari
penulisan sejarah menyebabkan nasionalisasi menyeluruh dari ilmu-ilmu sejarah. Oleh karena itu, gerakan sosial telah diuji secara tradisional dalam kerangka negara bangsa. Hanya selama 2 dekade terakhir, sejarawan mulai mempertanyakan validitasnya nasionalisme metodologis dan untuk mengeksplorasi perkembangan sosial gerakan dalam perspektif komparatif ikat dan transnasional, mempertimbangkan proses transfer, penerimaan, dan adaptasi. Sementara seri buku, kami mengalami pekerjaan yang masih dilakukan di dalam kerangka nasional. Diharapkan dapat mendorong sejarah komparatif dan tradisional tentang gerakan sosial. Pada saat yang sama, para sejarawan mulai meneliti sejarah gerakan-gerakan itu. Sejumlah ahli teori sosial sejarah gerakan sosial pada masa modern sejak tahun 1750. Kita menyatukan studi informasi konseptual yang menganalisis pergerakan tenaga kerja, gerakan sosial baru, dan bentuk protes lainnya dari awal modernitas hingga saat ini. Dengan seri ini, kami berusaha untuk menghidupkan kembali dalam konsep perkembangan historiografi sejak tahun 1970-an. Percakapan antara sejarawan di satu sisi dan sosiolog, antropolog, dan ilmuwan politik di sisi lain. Tidak seperti kebanyakan konsep dan teori yang dikembangkan oleh ilmuwan sosial, kita tidak melihat gerakan sosial secara langsung terkait a priori dengan proses perubahan sosial dan budaya, dan oleh karena itu tidak menganut pandangan yang membedakan antara gerakan sosial lama dan baru. Sebaliknya, kami ingin membangun konsep gerakan sosial sebagai heuris yang memungkinkan sejarawan abad ke-19 dan ke-20 untuk menyelidiki protes sosial dan politik dalam pengaturan baru. Tujuan kami adalah untuk menghistoriografikan gagasan aktivisme sosial dan politik untuk menyoroti perbedaan gagasan yang berbeda tentang protes politik dan sosial di kiri kanan. Oleh karena itu, kami memahami gerakan sosial seluas mungkin. Pengertian meliputi formasi sosial yang terletak di antara organisasi formal dan peristiwa protes belaka. Kami sangat tertarik pada perspektif transnasional dan global tentang sejarah gerakan sosial. Dan dalam studi yang melibatkan kritik secara kreatif dengan teori-teori politik, sosial, dan sosiologis secara teratur untuk membuat argumen yang berdasarkan sejarah tentang gerakan sosial. Di dalam singkatnya, seri ini berusaha menawarkan karya sejarah inovatif tentang gerakan sosial, sementara juga membantu untuk menghistoriografikan konsep gerakan sosial. Perang Dunia mencoba untuk membangun kembali internasional kedua, buruh partai dan khususnya sekretaris internasionalnya, Dennis Halley, adalah pusat upaya ini. Tetapi mereka beroperasi dalam jaringan internasional sosialis nasional. Banyak dari mereka mencari perlindungan di London selama Perang Dunia Kedua. Saat buruh dan sosialis internasional yang lama tergelincir ke dalam krisis di tahun-tahun antar perang, itu adalah pesaing yang paling tidak mungkin untuk kepemimpinan di dalam sosialisme internasional, yaitu Partai Buruh Inggris yang menjadi terkenal pada tahun 1908. Banyak sosialis tidak mau mengakui Partai Internasional karena penolakannya terhadap Marxisme. Buruh menempuh perjalanan jauh dari menjadi orang luar di internasional menjadi motor utama untuk renovasi setelah tahun 1945.
Partai Buruh mengambil kepemimpinan dalam upaya membangun kembali internasional dengan konferensi pasca perang pertama di Klaton pada tahun 1946 dan tetap di kursi pergerak internasionalisme sosialis sampai Kongres Dasar di Frankfurt am Main pada tahun 1951. Versi demo sosialisme reformasi praktik menjadi model di mana kaum sosialis internasional dibangun kembali, terutama setelah tahun 1945. Yang menjadi perhatian utama adalah bagaimana untuk menghadapi dan memperkuat partai-partai sosial demokrat yang independen di belakang tirai besi. Partai-partai yang beraliansi dengan Uni Soviet yang tentaranya banyak menduduki dari Timur Tengah dan Eropa Timur. Akhirnya Partai Buruh Inggris dan Sosialis Internasional harus menyadari bahwa hanya sedikit yang bisa dilakukan untuk membantu rekan-rekan mereka di balik tirai besi. Bahkan sebelum kudeta Praha Februari tahun 1948, jelas bagi banyak sosialis di barat bahwa kohabitas yang tidak nyaman antara sosialis dan komunis timur Eropa hanya bisa bertahan selama kaum sosialis tidak menentang. Setelah Praha, garis pertempuran ditarik dan sosial internasional menjadi lebih tegas anti-komunis. Costa tidak hanya menelusuri perdebatan dan diskusi internasional, tetapi juga memiliki mata yang tajam untuk bagaimana internasionalisme dan jaringan internasionalis itu diterapkan dengan baik dalam perjuangan politik domestik di dalam partai-partai sosialis, terutama berkaitan dengan pertanyaan ke arah mana partai harus diambil setelah perang. Persaudaraan internasionalis juga kadang-kadang membantu untuk membuka jalan bagi serah terima generasi ke generasi baru. Pemimpin sosialis di berbagai partai di Eropa Barat, lingkungan dari sosialisme pasca perang internasional benar-benar dihidupkan dalam buku ini. Costa juga sangat tertarik untuk menelusuri banyak perbedaan dari pendapat antara kaum internasionalis di buruh dan pasca perang pemerintah buruh dan menganalisis ketegangan yang dihasilkan dari sikap yang berbeda terhadap sosialisme internasional. Dengan membedakan 3 kelompok sosialis Eropa, yaitu perencana, kiri, dan federalis, Costa menyoroti perpecahan antara internal di antara kelompok sosialis internasional pada periode pasca perang. Dia juga menekankan bahwa pertikaian dan perselisihan faksi sama pentingnya dengan kesepakatan untuk menghasilkan konvergensi untuk memungkinkan sosialis internasional yang muncul pada tahun 1951. Costa memberikan perhatian khusus pada hubungan Partai Buruh Inggris dengan sosialisme Italia di tahun pasca perang. Ketika itu adalah motor utama di balik upaya untuk mendamaikan sosialis demokrat Italia dan Italia sosialis. Nasionalisme sosialis dibangun kembali seperti semula setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Dia menganalisis praktik internasionalisme sosialis dan karenanya menulis sejarah transnasional yang mengesankan dalam geografinya lingkup lokal dan dalam menganalisis dengan cermat berbagai jaringan internasional sosialis pada periode pasca perang. Internasionalisme sosialis pasti menjadi keyakinan yang benar jika ia bertahan begitu lama terlepas dari kesalahan para praktisnya. Di antara kegagalan yang terkenal adalah impotensinya dalam mencegah Perang Dunia Pertama, perpecahan yang melumpuhkan
menggagalkan tindakan apapun terhadap fasisme dengan mengutamakan kepentingan nasional atas kepentingan internasional, memimpin Ignacio Siloni dan Andre Philip untuk berpendapat bahwa tidak ada nasionalisasi yang sukses nasional dari sosialisme. Setelah Perang Dunia Pertama, kaum sosialis radikal yang menolak kepemimpinan reformis berkompromi dengan perang menemukan inspirasi dalam Uni Soviet. Sosial Demokrat yang menolak cara Rusia bermasalah menemukan contoh lain dari sosialisme yang benar-benar ada. Setelah buruh kemenangan telak pada tahun 1945, kepemimpinan buruh menghadirkan buruh Inggris sebagai bukti hidup bahwa sosialisme demokratis secara moral, benar, dan praktis efisien secara tik. Apakah kaum sosial demokrat Eropa menerima model ini? Fitur apa yang diwakilinya dan peran apa yang dimainkannya dalam faksi perjuangan? Hipotesis kunci untuk buku ini adalah bahwa konflik sama pentingnya dengan kerjasama. Untuk konvergensi, perjuangan faksi merupakan faktor percepatan untuk pertukaran transnasional mengikuti model Panneau-Binko. Kami memperlakukan politik partai bukan sebagai entitas yang kohesif, tetapi jaringan individu dan faksi memperebutkan kekuasaan. Kekuasaan di dalam organisasi berasal dari kemampuan untuk mendistribusikan aset yang bersifat simbolis atau material. Menurut hipotesis ini, hubungan persaudaraan internasional dianggap sumber aset seperti kebijakan teladan, simbol, publisitas, kehormatan, informasi, dan keahlian. Sebuah faksi yang ingin mendefinisikan identitas dapat mencari asosiasi dengan faksi atau partai yang mengejar kesamaan strategi. Misalnya, sampai tahun 1948, Partai Buruh Inggris mendukung sosial menolak penyerapan komunis di Parikatan, sedangkan sosialis Eropa Timur didukung oleh faksi sayap kiri di Eropa Barat. Fenomena ini didefinisikan internasionalisasi domestik pertengkaran, istilah yang diciptakan oleh William Gilles. Artinya, perselisihan antara strategis antara dua faksi dari partai nasional yang sama bisa menjadi isu internasional, seperti yang akan diambil oleh kaum sosialis dari negara lain. Partai-partai lemah yang terpecah rawan mengundang intervensi pihak kuat partai GER atau sosialis internasional. Divisi asli yang dapat membuat divisi serupa dengan pihak lain sebagai faksi dari pihak kedua bertengkar tentang faksi mana dari pihak pertama yang harus didukung. Dalam hal ini, internasionalisasi pertengkaran rumah tangga menghasilkan nasionalisasi pertengkaran internasional. Misalnya, ketika pada tahun 1957, Partai Buruh adalah mencoba mendamaikan sosialis Italia dan sosial demokrat Gaetkel dan kelompok Bevanite bertengkar dengan kelompok mana yang harus didukung. Richard Crossman mencatat akan sangat lucu jika kita berhasil membagi buruh pesta tentang bagaimana menyatukan Italia. Tantangan terhadap nasionalisme metodologis membuka jalan bagi analis transnasional dan jenis baru sejarah komparatif. Buruh secara tradisional menjelaskan perkembangan dari perspektif internalis dengan menggunakan perbandingan untuk memperkuat eksposionalisme nasional gerakan buruh.
Namun, peran perbandingan adalah untuk menguji model-model dan penjelasan kasual menentang gagasan keunikan. Sebagai contoh, kaum sosialis sering membandingkan keberhasilan demokrasi sosial di utara Eropa dengan Eropa kontinental, menerapkan faktor yang berbeda, terutama karakter nasional. Perbandingan harus mengungkapkan bagaimana hasil nasional tidak ditakdirkan, tetapi hasil dari kemungkinan fokus buku ini hanya membahas satu aspek organisasi partai manajemen persaudaraan hubungan internasional. Perbandingan terbatas ini memungkinkan hubungan internasional, analisis banyak pihak, dan penyusunan tipologi selagi ruang lingkup terbatas harus memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang fitur-fitur lain dari organisasi dan budaya partai. Lainnya menentang perbandingan konteks nasionalisme metodologis untuk memperkuat gagasan homogenitas dan pemisahan budaya nasional. Pendukung transbudaya terjerat sejarah dan berdebat bahwa perbatasan antara unit-unit nasional itu keropos tidak kaku. Pertemuan dan migrasi mengakibatkan praktik barang dan gagasan berpindah dari satu budaya ke budaya yang lain melalui adaptasi lokal. Pendekatan transnasional sangat tepat untuk menganalisis hubungan internasional antara partai-partai karena mengungkapkan kompleksitas saling ketergantungan dan hibriditas. Sebuah sejarah internalis partai-partai nasional tidak cukup tanpa mempertimbangkan bagaimana pertukaran transnasional mempengaruhi perkembangan mereka. Partai dan pemerintah menuju tujuan bersama adalah mungkin, tetapi perbedaan kesepakatan sama mungkin. Kasus Austria, Jerman, dan Yunani, sosialisme dibahas sebagai contoh, menggambarkan kelahiran kembali sosialis internasional, meskipun ketidaksepakatan antara tugas sosialis internasional, apakah akan mengembangkan teknik untuk perencanaan nasional atau untuk mempromosikan persatuan Eropa. Sosialis Eropa berhasil mendefinisikan mereka. Identitas bersama berdasarkan demokrasi dan anti-komunisme. Mereka menekankan mengukur kemartiran kaum sosialis Eropa Timur dan mendefinisikan prinsip-prinsip sosialisme, demokrasi dalam deklarasi Frankfurt. Pada gilirannya, deklarasi Frankfurt mendorong renovasi ideologi sosial pada tahun 1950-an, khususnya program Bad Gates dari SPD.